Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itulah yang justru meniru ahli-ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen ketika tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah argumen teologis itu dibentuk, apalagi buat ngebantah tuduhan peniruan antar agama? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah argumen yang menarik banget soal otoritas kenabian. Jadi inti masalahnya tuh ada di sebuah tuduhan yang cukup serius ya. Katanya nabi dalam Islam itu meniru figur-figur dari tradisi agama lain. Nah, gimana cara sumber yang kita bahas ini menjawabnya? Yuk kita lihat. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah argumen ini satu persatu. Mulai dari tuduhan awalnya, terus kita masuk ke studi kasus utamanya soal Miriam, sampai nanti kita lihat kesimpulan akhirnya. Nah, jadi begini settingnya. Di satu kubu, ada klaim yang bilang nabi dalam Islam itu cuma meniru. Terus, di kubu lain, muncullah sumber yang kita bedah ini yang siap ngasih jawaban telak. Tapi yang menarik, sumber ini nggak langsung nolak mentah-mentah gitu aja. Strateginya tuh cerdas banget. Dia nggak nyerang semua benteng pertahanan lawan, tapi fokus ke satu titik, satu karakter spesifik buat dibedah habis-habisan. Dan tokoh kunci yang jadi barang bukti utama di sini adalah Miriam dari Perjanjian Lama. Pertanyaannya, kenapa harus dia? Oke, argumennya dimulai dengan, iya kita akui Miriam itu disebut nabi perempuan. Tapi eits, tunggu dulu. Ini bukan pengakuan biasa. Ini justru langkah pertama buat ngebongkar apa gelar itu beneran punya isi atau cuma sekedar tempelan aja. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru dan detail. Sumber ini mulai membedah status kenabian Miriam. Dan kerennya, ini bukan pakai opini, tapi pakai data. Pakai angka-angka yang ada di dalam kitab itu sendiri. Fakta pertama yang diangkat, gelar nabi perempuan itu cuma disebut satu kali, cuma sekali di seluruh Alkitab. Nah loh, menurut argumen ini, penyebutan yang cuma seuprit ini langsung bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya sepenting apa sih peran kenabian dia? Dan ini yang lebih bikin kaget lagi. Walaupun gelarnya nabi, coba tebak, ada berapa nubuat yang tercatat dari dia? Jawabannya? Nol. Kosong. Sama sekali nggak ada. Ini jadi pukulan kedua yang telak banget dalam argumen ini. Argumennya makin kuat lagi nih. Coba deh kita bandingin sama nabi besar kayak Musa misalnya. Jomplang banget. Miriam itu nggak nulis kitab, nggak nyampein hukum, dan nggak melakukan mujizat. Padahal tiga hal itu kan kayak pilar utama seorang nabi besar di tradisi itu. Jadi, kalau ditarik kesimpulan sementara dari sini, peran Miriam itu ya lebih mirip kayak pemimpin komunitas. Atau mungkin pemandu sorak kemenangan gitulah. Bukan utusan ilahi yang bawa wahyu penting. Aksi paling terkenalnya itu selebrasi, bukan kenabian. Tapi belum selesai. Analisisnya nggak cuma berhenti di apa yang nggak dia lakukan. Sekarang kita beralih ke apa yang pernah dia lakukan. Dan ini jadi sorotan utama karena insiden ini dipakai sebagai bukti kelemahan karakter dan spiritualnya. Jadi ceritanya Miriam sama Harun itu protes, menantang otoritas Musa. Nah, menurut sumber ini, tindakan mereka ini bukan main-main. Ini dianggap pelanggaran serius yang langsung dibalas dengan hukuman ilahi yang, berat banget. Nah, ini dia bagian yang bikin argumennya makin tajam. Coba perhatikan. Harun yang ikut-ikutan salah, kok nggak dihukum? Tapi Miriam langsung kena kusta. Sumber ini sampai menyebutnya sebagai diskriminasi teologis. Jadi secara nggak langsung, dia mempertanyakan, di mana keadilan ilahi dalam cerita ini? Dari sini, argumennya masuk ke level perbandingan yang gila sih tajam banget. Kita disuruh ngeliat dua momen komunikasi Tuhan yang kontrasnya luar biasa. Oke, di satu sisi ada cerita Tuhan ngobrol panjang lebar sampai 11 ayat loh sama Kain yang notabene baru aja membunuh saudaranya. Dan topiknya pun menurut sumber ini relatif nggak penting-penting amat. Logikanya gini, coba deh pikirin. Tuhan mau ngobrol panjang sama pembunuh soal hal sepele, tapi kok bisa-bisanya dia diam 1000 bahasa sama nabi perempuannya sendiri soal konsep inkarnasi? Padahal itu kan inti teologi Kristen. Nah, keheningan inilah yang dipakai sebagai bukti pamungkas kalau status kenabian Miriam itu memang nggak signifikan. Oke, kita udah bedah Miriam habis-habisan nih. Sekarang pertanyaannya, gimana semua ini nyambung lagi ke tuduhan peniruan di awal tadi? Dan inilah vonis akhirnya.
Menurut analisis ini, figur dengan rekam jejak kayak Miriam, yang minim nubuat, nggak punya mujizat, plus pernah dihukum karena membangkang, jelas bukan model atau panutan yang layak untuk ditiru. Jadi, inilah pukulan telaknya. Logikanya sederhana. Dengan menghancurkan kredibilitas si model yang katanya ditiru, maka tuduhan peniruan itu sendiri jadi nggak berdasar. Ibaratnya, kalau contohnya aja udah cacat, gimana bisa dibilang ada yang meniru? Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget soal strategi berargumen. Seberapa efektif sih menyerang satu detil kecil untuk meruntuhkan klaim yang begitu besar? Dan gimana caranya karakter yang kelihatannya figuran justru bisa jadi kunci buat memenangkan argumen utama? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.